Apa sih digital onboarding itu? Digital onboarding adalah proses penggunaan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan baru. Digital onboarding memungkinkan penjual untuk menjangkau pelanggan tidak hanya dari toko offline dan tatap muka saja. Pelanggan dapat mengenal produk atau layanan dari manapun mereka berada hanya dengan mengakses platform digital maupun aplikasi. Digital onboarding versus traditional onboarding. Pembeda utama antara digital onboarding dan traditional onboarding adalah digital onboarding merupakan proses yang sepenuhnya online. Biasanya, pelanggan perlu mendaftar dan berinteraksi dengan perusahaan di situs web atau aplikasi seluler. Digital onboarding memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memulai proses dimanapun dan kapanpun mereka mau. Hal ini menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk duduk di kantor atau toko dan menjalani proses dengan waktu yang lebih fleksibel. Sedangkan traditional onboarding atau dikenal juga dengan proses penjualan secara konvensional adalah di mana pelanggan perlu mengunjungi toko atau kantor untuk membeli produk dan mendaftar ke layanan. Traditional onboarding memiliki manfaat tatap muka dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Namun, prosesnya juga dapat membebani waktu dan membutuhkan sumber daya yang lebih. Namun, tentu saja kita dapat mengkolaborasikan kedua metode tersebut dengan proses hybrid onboarding. Daripada melakukan semuanya di dalam toko atau online jarak jauh, kita dapat memadukan proses digital onboarding dan tradisional onboarding. Misalnya, katakanlah seorang pelanggan datang ke toko Anda untuk melakukan pembelian. Anda akan memberi mereka gambaran awal tentang produk dan mengirim mereka pulang dengan informasi akses ke platform online perusahaan Anda. Mereka kemudian akan memulai proses orientasi secara online dengan mendaftar layanan Anda dan dapat mengisi serangkaian formulir digital di rumah. Terdapat 4 manfaat digital onboarding. Yang pertama, uninterrupt business operation. Manfaat paling signifikan dari orientasi digital adalah memungkinkan kita untuk tetap menjalankan operasional apapun itu keadaannya. Daripada terhenti karena tidak dapat mendatangkan pelanggan ke toko, pelanggan dapat mengakses kapan saja dan di mana saja produk kita melalui platform digital. Bahkan produk fisik dapat dikirimkan melalui pos. Yang kedua, reduce time and cost. Digital onboarding dapat membantu mengurangi waktu dan biaya operasional. Bisnis juga dapat berjalan lebih efisien dengan otomatisasi melalui teknologi digital. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan layanan dan meraih pelanggan potensial. Yang ketiga, personalized customer experience. Digital onboarding memungkinkan konsumen mempersonalisasi pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat memulai proses kapanpun mereka mau dan meluangkan waktu yang mereka butuhkan untuk mengakses platform kita. Mereka cukup mengakses platform yang ada tanpa perlu menghubungi perwakilan layanan atau melakukan perjalanan kembali ke toko jika ada yang ingin diketahui atau ditanyakan mengenai produk Anda. Kemudian yang keempat, increase consistency and accuracy. Dengan digital onboarding, penjual dapat menyiapkan proses otomatisasi langkah demi langkah untuk diikuti oleh semua pelanggan. Misalnya, seperti cara membuat akun, cara mengakses informasi dari produk, dan cara memesan produk. Praktik digital onboarding. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan onboarding digital. Di antaranya yaitu, yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Tidak seperti penjualan secara tatap muka, pelanggan tidak bisa bertanya kepada penjual secara langsung apabila terjadi pertanyaan, sehingga di dalam platform digital, kita harus menyediakan informasi yang lengkap yang mungkin akan dibutuhkan oleh pelanggan dan dapat diakses dengan mudah, seperti deskripsi produk,
contact person, FAQ atau frequently asked question, dan sebagainya. Kemudian menerapkan multi-channel. Selain itu, perlu juga untuk menerapkan multi-channel yang sering digunakan atau diakses oleh pelanggan potensial. Setiap channel tentu memiliki peminat yang berbeda-beda, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan produk serta minat pelanggan, dan selalu update mengenai berbagai saluran yang digunakan. Yang terakhir adalah menciptakan konten yang menarik. Selain adanya produk, proses marketing juga sangat mempengaruhi penjualan pada platform digital, sehingga perlu adanya kreativitas melakukan proses marketing, misalnya memanfaatkan video, copywriting, dan gambar yang menarik. Dengan begitu, produk akan lebih dilirik dan memiliki citra tersendiri di mata pelanggan.